masuk golongan fasik semua hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata neraka jahanam. Jika makhluk ini berbohong, maka secara otomatis akan terpenggal lehernya. Gak usah mundur, maju kau. Makhluk ini terkunci terantai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat-sahabat santri Andalas dimanapun berada. Tak lupa seperti biasa kami mendoakan semoga para sahabat dalam kondisi sehat lahir dan batin. Amin. Dimurahkan rezeki dan dilapangkan segala hajatnya. Amin ya Allah. Malam ini kita mencoba mencari tahu, walaupun sebenarnya kita sudah tahu. Jadi ketika Pilpres kemarin itu ada bahasa yang menarik dari salah seorang Tokoh lah ya Bang ya. Tokoh lah saya bilang, Tokoh aja lah. tentunya tokoh murid-murid gitu. Jadi murid-murid menokohkan beliau sebagai guru atau gimana gitu, yang mengatakan bahwa Anies Baswedan itu calon presiden Republik Indonesia saat itu adalah seorang Imam Mahdi. Nah, jadi untuk mengetahui sebenarnya pesan apa yang tersirat atau yang ingin disampaikan seorang tokoh tersebut, menyebutkan bahwasanya Anies Baswedan itu adalah Imam Mahdi. Kita coba hadirkan gaib yang terlibat langsung dalam pembicaraan itu gitu. Karena ya mungkin saya yakin kita seluruh masyarakat Indonesia yang khususnya mengetahui tentang cerita akhir zaman pasti nggak meyakini kalau ucapan tokoh tersebut itu benar, tapi mungkin ada hakikatnya di balik ucapannya itu. Ya, semua harus hakikat. Ya, apa pesan yang ingin disampaikan sebenarnya dengan dia mengucapkan bahwasanya Bapak Anies Baswedan itu dari Imam Mahdi? Karena yang saya tahu sebagai pengetahuan umum, Imam Mahdi itu kalau dia emang diketahui orang sebagai Imam Mahdi itu darahnya halal di hadapan para iblis-iblis itu gitu. Sama antek-anteknya. Nah, untuk itu kita ingin mengetahui sebenarnya secara tersiratnya apa sih pesannya yang disampaikan mengucapkan bahwa Bapak Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi. Kita coba tarik sisi negatifnya tadi yang saya ceritakan. Mohon doanya pemirsa. Bangin siap ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan jin beliau sang yang lucu mana saya minta tubuh mediator diprotek. Semua gaib-gaibnya tidak boleh bangkit. Semua terkunci. Sudah otomatis. Kecuali yang saya panggil tidak boleh masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan jin beliau, saya minta dihadirkan sesosok gaib fasik, pasti fasik, yang terlibat langsung dalam ucapan seorang tokoh yang menyebutkan bahwasanya Bapak Anies Baswedan adalah Imam Mahdi, yang bisa menceritakan sebenarnya makna yang tersirat dari ucapan tersebut apa. Saya minta dihadirkan dengan izin beliau, saya minta hadir masuk. Selamat malam. Bentar dulu. Sudah. Ya, selamat malam. Selamat malam. Golongan apa ini? Oh, malaikat
Malaikat bersayap, berapa sayap kamu? Empat. Malaikat bersayap, kamu jangan fitnah malaikat, nanti datang betul ke sini, kamu habis kamu dibawanya. Terus kamu happy sebenarnya. Mereka tidak bisa ikut campur, kan punya jalan masing-masing. Oh, punya jalan masing-masing. Kenapa kamu mengakui diri kamu sebagai malaikat? Banyak orang percaya. Supaya orang percaya. Dan ikut. Supaya ikut kamu. Setiap perkataan apa yang diucapkan. Sebenarnya kamu kalau golongan iblis itu tingkat yang berapa kamu? Sudah punya bawahan kah? Atau kamu masih prajurit? Tidak. Saya di atas rata-rata. Di atas rata-rata? Kalau sudah mempengaruhi ribuan bahkan jutaan, itu sudah di atas rata-rata. Kalau sudah mempengaruhi ribuan, maksudnya mempengaruhi manusia atau mempengaruhi anak buahmu? Manusia. Oh, jadi kamu sudah berhasil mempengaruhi ribuan manusia. Tapi tunggu dulu, kemana pembicaraan kamu? Saya kan malaikat. Malaikat, kamu udah kejebak pembicaraan. Tadi saya tanya kamu golongan iblis yang berapa, kamu bilang kamu yang tertinggi. Kurang aja. Iya, artinya cuma sekedar memastikan bahwa kamu tuh jangan nanti malah mendapat pengikut baru lagi. Ya boleh kamu lihat. Siapa yang punya penglihatan, lihat diriku ini. Apa maksud kamu? Memang pakaian putih itu? Wujud kamu punya sayap-sayap putih itu? Ya itu kan nanti kalau dipaksakan dengan wujud aslinya kan berubah. Siapa yang bisa menembus? Ya nggak bisa menembus juga, nggak ada yang bisa menembus. Kami ini mana bisa menembus-nembus. Tapi dari pembicaraan kamu kan kami tahu bahwasanya itu kamu bilang kamu punya sayap di belakang. Sayapnya warna putih. Jadi kamu sebenarnya kamu itu berasal dari mana? Dis? Malaikatnya dari surga. Kan tuh malaikat dari surga. Enggak, maksud saya tadi gini. Itu makhluk petugas ciptaannya Tuhan. Petugas apa? Yang melaksanakan tugas-tugas Tuhan yang diperintahkan. Dah, kamu tunjukin aja yang aslinya. Nanti nggak nyambung pembicaraan kita. Kamu bilang-bilang nanti dari golongan yang itu, saya panggilkan golongan yang itu, nanti kamu malah perang. Kamu jahat. Enggak, jahat gimana? Orang saya cuma ingatkan kamu. Bagaimana orang percaya denganmu? Gampang aja. Saya nggak harus. Kamu lihat, bicara saya ramah. Saya nggak harus orang itu percaya dengan pembicaraan saya. Tapi saya mau kamu petugasnya Tuhan. Saya mau kamu bicara saya ramah, tidak seperti kamu yang mau perang. Dah, masa mau perang? Selama ini saya ngomong kamu bilang mau perang. Tadi kamu sebutkan. Apa saya sebutkan tadi? Mau perang kita gitu? Nanti kamu diperangi. Iya, nanti kamu diperangi. Assalamualaikum malaikat yang ada di dalam pipa asma. Kamu lihat ini. Masih mengaku kamu? Saya minta kembalikan wujudnya. Seperti semula. Kan udah saya bilang. Jadi kamu tadi dipanggil, itu kamu ada di mana? Di dalam tubuh seorang kah? Mendampingi. Siapa yang kamu dampingi? Yang kamu bilang menyebutkan tadi itu. Ya, jadi kan ada seorang tokoh yang menyebutkan bahwasanya ada salah satu orang yang bernama Bapak Anies Baswedan itu katanya Imam Mahdi. Nah, kamu sekarang mendampingi yang siapa? Tokoh itu? Tokoh itu.
Oh, kamu yang mendampingi tokoh itu. Oke. Saya mau bertanya begini. Sebenarnya apa sih yang akan disampaikan pesannya secara tersiratnya? Permainan kami tentang apa yang khususnya aku di toko itu dan yang kau sebutkan tadi. Ya, permainan kamu. Sudah ada hubungan permainan kami. Maksudnya permainan gimana nih? Kan ya kita nggak usah di apa. Artinya kalau cuman untuk meyakini siapa Imam Mahdi itu nggak mungkin juga pikiran manusia itu meyakini dari ucapan itu. Orang sepertimu bisa tidak, tapi nyatanya kamu lihat. Oh, ada yang percaya itu? Diriku yang mendampingi tokoh itu. Ya. Dengan koneksiku yang ada di toko satu lagi akan saling Tersambung. Iya. Saya kan nggak bertanya tentang sambungannya. Kalau itu udah pastilah. Dan akan berjalan sesuai dengan rencana. Wah, masa iya? Nyatanya kamu lihat sekarang. Maksud kamu apa yang dia ucapkan itu selalu diterima atau diterima sama mengikuti, masuk tersugesti ke dalam pikiran orang gitu? Kerja kami begitu. Pasti mengatakan tokoh ini baik. Oh iya. Tokoh ini alim. Tokoh ini pintar. Kerjaku begitu. Kamu yang meyakini manusia-manusia yang artinya termasuk tokoh yang mendampinginya. Termasuk tokoh yang, oh berarti ini begini, maksud saya berarti tokoh yang kamu dampingi itu benar-benar dia meyakini secara batiniah, dia lahir batin dia bahwasanya yang dia ucapkan itu betul-betul Imam Mahdi. Iya. Kami yang mengatakan. Dari lubuk hati dia, dirinya percaya. Gimana menurut kamu? Yakin dia percaya atau kan hanya ucapan dia aja? Biasalah kalau tokoh-tokoh itu kan, karena dia punya pengikut banyak. Dia tokoh apa? Saya tahu dia tokoh yang katanya adalah seorang guru Toriko. Dia punya banyak pengikut. Maksud saya yang saya tanya kamu, kalau kamu mendampingi dia, berarti kan kamu tahu itu bersumber dari lubuk hati dia. Karena saya nggak yakin dia mempercayai itu, karena dia kalau dia benar-benar orang yang ya, tapi nggak tahu juga lah. Kalau dia sudah kamu kuasai ya gitu juga. Dan kerohanian. Berarti kamu terkoneksi juga dengan yang disebutkan apa tadi, seorang Imam Mahdi itu. Tentu untuk mewujudkan, tentu koneksi yang bersambung itu. Oke. Jadi ketika orang tersebut disebutkan sebagai seorang pemimpin akhir zaman itu, disebutkan Imam Mahdi tadi itu, menurut pengetahuan kamu banyak yang meyakini? Tahan dulu. Nah, kenapa? Jalan kamu ini mau kemana? Iya, nggak kemana-mana. Kamu di barisannya siapa? Kamu tanya barisan. Saya itu di barisan militer. Barisan baris berbaris. Mau tanya baris-baris. Emang apa hubungannya sama saya baris-barisan itu? Saya itu cuman orang yang suka
apa dialog aja, dengan interaksi aja dengan kamu, atau suka interogasi aja? Baik. Terus kan, jadi banyak yang percaya sama dia. Sudah berapa banyak menurut Muhammad kamu? Secara pandangan kamu? Sebenarnya pemikiran mereka yang para berikut dan para yang mengikutinya masih percaya antara tidak, percaya antara tidak, antara percaya dan tidak. tetapi inti daripada kinerja kami sesungguhnya tidak gitu. Apa intinya? Menciptakan wadah. Ini sekarang kan dalam rangka pesta demokrasi. Iya. Lalu? Maksud kamu hubungannya dengan panen tadi? Hubungannya dengan panen besar-besaran gitu Yang di. kami inginkan ribut dan pecah belah Oh, gitu. bangsa negeri ini. Iya, iya, iya. Jadi kamu salah satu yang berusaha untuk membuat orang-orang Nusantara ini pecah belah. Bangsa Nusantara ini, biar kamu tahu saya sebutkan, Ya. kalau sudah salah satu orang yang dikaguminya atau yang dihormatinya itu berbicara tentang agama, pasti orang itu dianggap baik gitu. tunggu dulu, aku masih ragu untuk mengatakan. Kenapa ragu kamu? Perlu dikasih kopi, rokok, masa selevel kamu? Taktik kami Taktik untuk menghancurkan kalian. untuk menghancurkan. Kami akan bumbui dengan orang-orang yang pintar berdalih dengan mengatasnamakan umat. Itu akan lebih mudah diracuni. Seperti yang kusebutkan, siapapun orangnya pasti akan kagum dan mempercayai setiap ucapan dari tokoh tersebut. Kagum mempercayai ucapan tokoh tersebut karena dia banyak pengikut tadi ya. Benar. Imam Mahdi mana ada manusia seperti itu. Nah ya itu kan saya bilang tadi, kalau orang yang ya artinya orang mempelajari tentang akhir zaman atau baca-baca hadis, ya nggak mungkin dia percaya kan dengan itu. Makanya saya bilang itu pasti ada hakikatnya di belakangnya, ada yang tersirat dari apa yang diucapkan itu, bukan tentang orangnya itu. Fitnah besar. Fitnah besar ya. Fitnah besar yang menyelimuti negeri ini. Kamu lihat. Sekarang tambah ribut. Mulai para tokoh, pemuka-pemuka agama saja. Terus menebar
kajian, Iya. terus provokasi agar Liz, kamu sudah berapa lama ikut orang yang kamu ikut itu, seorang tokoh itu? Sejak dia ini bukan kajianmu, apa kau tahu? ya insya Allah saya tahu kalau kamu cerita. Apa sejak sepeninggalnya mursidnya? Pikiranmu tersambung. Tersambung gimana? Itu yang kuucapkan barusan. Kamu belum mengucapkan kok, saya kan yang bilang. Benar. Benar. Berarti setelah seorang mursidnya itu, kamu ikut dia. Ya, lalu Perjalanan rohaninya bermain. oh gitu. Yalah, kalau itu sih nggak ada kepentingan saya untuk itu. Terserahlah dia. Maka gue tanya, Terserah kamu. sampai mana kajian? Kau tahu tentang hal ini? Ya saya tahu lah. Sebenarnya saya kan nggak hadirin kamu. Cuman saya itu nggak ada kepentingan tentang hal itu. Yang saya ingin tahu itu kan apa sih yang tersirat dari ucapan ya sama menunjuk gitu kan. Itu adalah Imam Mahdi gitu. Sementara ya orang awam aja tahu sih. Hakikatnya mempengaruhi. Untuk mengadu domba tadi. Benar. Supaya akhirnya nanti terpecah belah. Bahkan ketika orang yang disebutkan tadi itu sebagai tokoh akhir zaman itu berbicara, dianggap benar selalu, walaupun di situ sudah disusupi Pasti. golongan kamu juga gitu. Dia kan seorang tokoh. Iya. Yang padahal seharusnya tidak begitu omongan seorang pejalan salib. Jadi emang harusnya gimana kalau omongan para pejalan salib itu? Kamu so tahu juga kamu. Aku yang mendampingi. Oh, Bahkan aku yang masuk ke dalam perjalanan rohani. oh ya. Jadi kamu yang wujud-wujud gitu. Jadi pertanyaan saya satu lagi, Liz. Jadi ada malaikat-malaikat yang mendampingi tokoh yang berkampanye itu, ya benar adanya itu. Penampakannya ya kami. Yang penampakannya kamu sebenarnya wujudnya, subhanallah. Jadi kalian mengaku malaikat gitu. Sebenarnya intinya cuma satu. Mana ada Imam Mahdi memimpin suatu pemerintahan. Iya. Tahu kamu ya? Itu kami selubungi. Mana ada malaikat ikut dalam setiap kontes pemilihan umat manusia, baik itu apapun. Nggak ada jadinya ya. Jadi itu hanya sekedar bualan aja mungkin ya, hanya candaan. Bagian dari fitnah Dajjal. Bagian dari fitnah, subhanallah. Tapi kamu mau tahu apa di balik itu semua? Iya, benar-benar. Itu sebenarnya itu yang dinamakan salah satu fitnah akhir zaman. Iya. Kalau kamu tahu apa itu intinya. Iya, iya. Tapi rata-rata tokoh-tokoh pemuka agama, Tapi kan begini ya, ketika disebutkan itu misalnya malaikat pun ikut berkampanye atau ikut pertemuan itu,
sebelum masa pemilihan tuh orang percaya mungkin ya, kalau menang. Tapi ketika kalah nggak mungkin ini. Masa sudah turun tangan malaikat kalah juga gitu. Kami cara mempengaruhinya tidak kasar. Begitu. Kami bumbui dengan norma-norma agama. Ya bilang saja. Kehendak Tuhan. Dan nanti Tuhan akan mengazab. Kami campurkan ke kata-kata itu. Tuhan mengazab untuk pemenang yang curang gitu. Kamu rupanya skenario-nya semua ya. Pintar juga kalanganmu ini. Karena bahasa itu sekarang sampai saat ini masih belum reda juga keributan dari pihak A dan pihak B itu. Sebutkan saja sama kamu. Negeri ini kalau sudah tentang yang dibahas tokohnya, tokoh agama, norma-norma agama yang diucapkan itu akan gampang terpengaruh. Oh ya, akan mudah orang percaya ya. Tentu walaupun dia seorang yang bejat sekalipun. Ini kamu loh yang ngomong ya. Akan bangkit jiwanya. Akan bangkit jiwanya. Terkadang kami mempengaruhi tidak langsung dari sisi buruknya. Ya. Kami timbrungi dari sisi positif keagamaannya. Kami bangkitkan. Tentu kalau masih pakai akal menerimanya akan mudah. Tapi kalau hati, dengan hati yang jernih, akan sulit. Akan sulit ya. Makanya saat ini nih, khususnya umat itu, yang benar-benar nggak bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah ya. Yang mana yang menjadi panutan, yang mana yang bukan. Semua emang orang-orang ahli agama. Itu yang keluar dari hasil sini, bukan dari sini. Maksudnya yang ucapan siapa? Ucapan para tokoh itu? Termasuk para pengikut. Termasuk para pengikut. Dan yang meyakini. Jadi semua ucapan dia itu hanya keluarnya dari akalnya ya, tidak dari lubuk hatinya. Begitu. Sehingga keluar kata-kata comberan. Kata kotoran. Satu lagi Bliss, pertanyaan saya nih, mungkin yang terakhir nih. Kamu dapat apa sebenarnya dari keberhasilan kamu semua ini? Apa sih yang kamu dapat? Ayo. Apa yang kamu dapat? Baik, intinya Ya, fitnah itu. maksud saya, keuntungan pribadi kamu itu kan, Kami tidak untuk berhak pribadi. kamu tidak bekerja tidak untuk kepentingan pribadi. Kami untuk memunculkan fitnah itu semakin besar. Semakin besar, semakin merata. Tapi kalau kamu ikut sama seseorang, masa iya kamu nggak mendapatkan sesuatu? Apa guna kamu tipu daya? Apa guna kamu munculkan wujud-wujud yang mereka pahami itu yang sebenarnya? Kalau kamu nggak dapat, nggak mungkin. Atau jasa tersebut sudah kalian kuasai sepenuhnya? Semakin
banyak pengikutnya tentu semakin banyak pasukan nanti di akhir. Semakin banyak pengikutnya berarti semakin banyak juga pasukan kalian di akhir zaman nanti. Itu yang didapat. Oh, kamu rekrutmen kamu ya, tukang merekrut pasukan. Ya bis. Ya sudah, bis. Kamu saya kembalikan ya ke kampungmu ya. Kembalikan diriku di mana tadi dirimu mengambil. Ya, saya kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tendangan apa? Kau jangan bohongiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta malu ini dikembalikan ke asalnya ke neraka jahanam Allah. Allah. Bismillah. Gila ngeblak langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Anjir beliau sama siapa saya minta. Energi Rasulullah masuk membuang seluruh efek-efek energi negatif yang ada di tubuh mediator. Saya minta semua terbuang Allah. Semua. Nyeblak. Oke. Awak mau cakap panjang saya tahan-tahan mas. Kalau nggak ngerocok nanti nggak enak. Saya tahan itu. Susah deh. Misal ke orang nanti gara-gara ngontrol bulu-bulu ya orang. Gitu. Antek. Makanya awak saya tahan-tahan dong. Dia nggak enak juga nanti ada yang tersakiti. Iya, ini kan udah masuk garis besar sedikit lah. Demikian pemirsa, ya di apa sendiri dinilai diambil hikmahnya aja. Bahwasanya kan ya secara umum kita mengetahui kalau kita belajar atau kita membaca referensi-referensi tentang siapa pemimpin akhir zaman, apa ciri-cirinya, apalagi yang paling enak kita mengkajinya dari hadis saja, dari hadis Rasulullah, bahwasanya ciri-ciri seorang Imam Mahdi itu seperti apa. Jadi sudah pasti kita nggak meyakini apa yang diucapkan bahwa manusia itu adalah Imam Mahdi. Orang tokoh, harapan ulama. Tapi bukan maksud tujuannya bukan untuk menjas ucapan tersebut, karena tahu ucapan itu kan pasti nggak mungkin diyakini sama umat. Tetapi ada hal di balik itu dari ucapan itu, kenapa mesti diucapkan seorang tokoh? Berarti kan kesimpulannya tadi karena emang di dalam ucapan itu mungkin atau di dalam rencana itu ada penyusup iblis tadi yang tugasnya juga emang untuk memecah belah kita tadi. Fitnah akhir zaman tadi prosesnya. Artinya ya dalam rangka perang akhir zaman juga fitnah kan, fitnah akhir zaman kan. Semakin gitu. gimana sih? Saya dapat semakin besar fitnah semakin menuju ke akhir tadi. Semakin menuju ke akhir itu sampai puncaknya menjadi gunung es. Jadi fitnah muncullah. Jadi akhir zaman tuh langsung besok akhir zaman kayak gitu. Jadi punya proses ya. Proses fitnah itu gitu saya rasa itu. Banyak saya tahan ya takut jadi fitnah. Ya. Yaitu kita hanya ingin mengetahui apa sebenarnya yang tersirat dari penunjukan manusia sebagai apalagi kita Nusantara ini kalau udah mengaku tokoh agama yang ngomong, apalagi si tokohnya agamis, udah langsung percaya itu. Walaupun dia pemabuk, penjina, pencuri, udah bangkit apa jiwa bela agamanya itu. Iya. Tapi nggak usah begitu. Kita negeri kita yang besar ini kan bermacam-macam agama, suku, ras, bangsa gitu. Dan sementara para pejuang dulu kan banyak pejuang-pejuang dari tokoh-tokoh Nasrani, yang ini tokoh-tokoh Katolik, Nasrani, nasionalis. Bukan dari kita ulama-ulama saja yang merdeka negeri ini. Tujuan mereka ya untuk negeri ini merdeka, damai dan sampai ke anak cucu mereka gitu loh.
Jadi ya kita sebagai anak bangsa bijak-bijak lah. Saya nggak bilang ulama siapapun. Kalau udah ujung-ujungnya kata-katanya kotor, pecah belah, ya masing-masing dari individu lah. Wallahualam bishawab, Allah Muhammad lah. Demikian pemirsa, kami berharap ya ambil aja sisi hikmahnya dari konten kita malam ini. Apa yang bisa kita petik. Kalaupun tidak ada ya anggap tontonan biasa. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.